السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Terakhir tentang ru'yatullah, bagaimana kita kaum muslimin kelak di surga akan melihat apa? Melihat wajah Allah betul-betul dengan mata kita, seperti kita melihat bulan purnama. Ini salah satu akidah Ahlus Sunnah yang disepakati oleh seluruh ulama dari Masyriq sampai Maghrib. Karena inilah keyakinan para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam, bahwa wajah Allah yang begitu indah akan bisa dilihat oleh kaum muslimin di surga. Dan ini merupakan puncak kenikmatan. Setelah kaum muslimin terkagum-kagum dengan kelezatan makanan surga, minuman surga, bidadari surga, pemandangan-pemandangan yang luar biasa di surga, lalu mereka berada dalam puncak Nah, keyakinan ini diingkari oleh sebagian kaum muslimin dengan ro'yunya, dengan akalnya, dengan logikanya. Mereka mengatakan tidak mungkin. Mereka melawan dalil, melawan ayat, melawan hadis. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ini ayat yang sangat tegas bahwa Allah, wajah Allah kelak akan bisa dilihat. Karena itu merupakan kenikmatan, tentu tidak akan bisa dilihat oleh ahlun nar. Penduduk neraka tidak akan mendapatkan kenikmatan ini. Hanya kaum muslimin yang ada di surga. Maka bagaimana ketika mereka mengatakan, tangan Allah itu kiasan, jari Allah itu kiasan, Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam itu kiasan, penglihatan Allah itu kiasan, termasuk wajah Allah itu kiasan. Mosok kiasan bisa dilihat? Jadi betul-betul wajah Allah. Ya, itu kita tinggalkan. Kita masuk ke pasal 18. Wal imanu bil mizan yaumil qiyamah. Mengimani adanya mizan. Apa mizan? Timbangan. Untuk apa? Untuk menimbang. Pahalanya seberapa, dosanya seberapa, amal solehnya seberapa, maksiatnya seberapa, betul-betul ditimbang. Bahkan sebesar zarrah ada timbangannya, ada perhitungannya, tidak tertinggal walaupun sedikit pun. Yuzanu fihi al-khairu wa syarr. Kebaikan dan keburukan betul-betul ditimbang di situ. Antum bisa bayangkan miliaran, bukan miliaran, mungkin triliunan manusia berkumpul jadi satu, kemudian diadili satu persatu. Kayak apa? Kayak apa? Menunggu satu persatu, diadili satu persatu. Maka ada nasihat, hasibu anfusakum
qabla an tuhasabu. Sebelum nanti kalian dihisab, maka hisablah diri kalian sekarang. Berapa kali saya tertinggal sholat berjamaah, berapa kali saya berbuat maksiat, berapa kali saya kesiangan, berapa kali aku tahu si fulan butuh bantuan, aku tidak bantu. Berapa kali hak Allah aku sia-siakan, ditimbang, dihisab. Sebelum nanti kita dihisab oleh Allah, kita hisab diri kita. Sebentar lagi Ramadan, ini saat-saat di mana Nabi contohkan banyak menghisab diri, menghitung diri kita. Maka Nabi sengaja di bulan Ramadan itu, di 10 malam terakhir, menyendiri, tidak keluar dari masjid dan tidak banyak ngobrol. Maka beliau bikin kemah, tenda. Sebab kalau beliau tidak bikin tenda, kemah, duduk di situ, tentu sahabat datang nanya, ya Rasul tentang ini, tentang ini, tujuan tidak tercapai. Ya. Jadi membuat tenda, membuat kemah itu cuman supaya betul-betul tidak terganggu. Maka bodoh dan tidak faham ketika hari ini saya dengar itu di beberapa masjid menyediakan kemah-kemah gitu. Ada tenda-tenda kecil. Malah di daerah mana begitu tendanya agak besar. Masuk ke tenda itu berapa? Satu keluarga. Ya udah ngobrol di situ satu keluarga, anak, istri, suaminya. Gitu. Ini mereka salah paham dengan maksud. Ya. Ada contoh-contoh dari Nabi, perbuatan Nabi yang akal kita tidak bisa mencerna. Jangan pakai akal. Kenapa beliau menunjuk dengan jari? Kenapa beliau mencium Hajar Aswad? Kenapa beliau melempar jumrah? Kenapa beliau melarang duduk satu tangan kiri dikebelakangkan seperti ini? Ini duduknya al-maghdubi alaihim. Kenapa beliau sedekap di dada? Ini akal tidak bisa ikut berbicara di situ. Betul-betul sami'na wa ata'na. Tapi ada perbuatan Nabi, sunnah Nabi yang akal kita bisa bicara di situ. Salah satunya ini. Kenapa beliau membuat kemah? Tentu supaya tidak banyak yang mengerumuni beliau. Menghisap diri. Itu sekelas beliau yang sangat jauh dari dosa, yang sangat dekat dengan Allah, yang paling taat di antara manusia, masih menghisap dirinya. Bagaimana kita? Maka bulan Ramadan sebentar lagi kita hisap diri kita. Sudah berapa banyak kemaksiatan yang kita lakukan. Adapun yang baik-baik tidak usah. Ya, tidak usah. Saya sudah berapa kali khatam Al-Quran ya? Sepertinya udah hampir 50 kali saya. Tambah 51, 52, lalu muncul kebanggaan. Jangan. Sudah berapa kali orang yang pernah saya tolong, sudah berapa banyak masjid yang saya bangun. Jangan, lupakan saja. Ya. Tapi berapa kali saya menyakiti hati ibu, berapa kali saya menyinggung perasaan orang tua, berapa kali ibu nelpon suruh datang, aku nggak datang juga atau telat. Sementara ada seorang ulama sudah berhadapan di hadapan jamaah, tiba-tiba beliau ingat pesan ibunya, harus memberi makan kambingnya. Ribuan jamaah ditinggalkan untuk menunaikan perintah ibunya, memberi makan kambingnya. Bukan masalah kambingnya, tapi masalah ibu yang memerintahkan. Luar biasa para ilmunya dengan
Para ulama dengan ilmunya tahu mana yang besar, al-aham fal-aham. Tidak seperti kita. Tidak seperti kita. Kita fokus dengan sesuatu, lupa dengan keluarga. Ya, ada seorang wanita yang keluar masuk gang-gang sempit membawa bantuan, tentu itu bagus sekali ya kan, bawa sembako, membantu fakir miskin. Dia lupakan suaminya. Dia biarkan suaminya bikin makan sendiri, bikin kopi sendiri. Padahal itu kewajiban dia. Cukup dengan sholat 5 waktu, puasa Ramadan, menjaga kemaluannya, menutup auratnya, kemudian taat kepada suaminya. Cukup 4 itu bagi seorang wanita untuk bisa ditawarkan masuk surga dari pintu mana saja. Ayyuma imra'atin shallat khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha. Cukup 4 itu. Nah, ini malah ditinggalkan, malah melakukan sesuatu yang keutamaannya jauh. Ada keutamaan jelas ya, membantu fakir miskin, bawa sembako, sebuah keutamaan, tapi jauh lebih kecil daripada taat kepada suami. Sementara taat kepada suami dia tinggalkan. Nah, begitulah orang yang jauh dari ilmu. Dan ini salah satu talbisul iblis, salah satu tipuan iblis seperti itu. Dari mulai syirik, bid'ah, maksiat, kemudian melakukan hal-hal yang tercela, kemudian tadi disibukkan dengan kebaikan-kebaikan kecil lalu meninggalkan kebaikan-kebaikan besar. Disibukkan dengan sesuatu yang tidak wajib lalu dia tinggalkan kewajiban. Ini salah satu talbisul iblis. Lahu kifatan, ada 2 neraca, ada 2 anak timbangan, kiri dan kanan ya, timbangan ya, kita belum tahu. Walisan, dan ada lisan. Tentang lisan ini ada keterangan di sini dhaif ya. Ada keterangan tentang lisan ini dhaif. Yang sahih 2 anak timbangan. Mana yang lebih berat antara amal solehnya dengan maksiatnya, antara pahala dengan dosanya, mana yang lebih berat? Dan waktu itu pernah kita bahas bahwa yang ditimbang bukan cuman sholat kita, saum kita, zakat kita, haji kita, bukan, tapi termasuk juga badan, tubuh. Mana dalil? Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud. Kita tahu Ibnu Mas'ud itu kecil, krempeng. Badannya tidak besar, tidak tegap, tidak gagah. Satu ketika Ibnu Mas'ud memanjat pohon kurma. Lalu para sahabat yang ada di bawah bersama Nabi SAW melihat ke atas, terlihat betis Ibnu Mas'ud yang kecil. Karena memang beliau tidak gagah, tidak besar, betisnya kecil, nampak di situ. Mungkin selama ini tidak kelihatan. Begitu memanjat terlihat. Seketika para sahabat tidak bisa menyembunyikan rasa gelinya, maka mereka tertawa, lucu, aneh melihat betis kecil. Karena para sahabat berjalan di muka bumi ini sebagaimana manusia biasa. Kalau ada yang lucu ya ketawa, kalau tersinggung ya marah, kalau enggak makan ya lapar, kalau enggak minum ya haus, dan seterusnya. Sebagaimana manusia biasa. Hanya mereka Allah berikan hidayah taat kepada wahyu.
apalagi kesepakatan mereka dijamin benar. Nah, tertawa para sahabat, mentertawakan betis Ibnu Mas'ud yang kecil kerempeng itu. Nabi mengatakan, betis yang kalian tertawakan itu nanti akan ditimbang oleh Allah dan beratnya melebihi berat gunung Uhud. Kayak apa itu? Kayak apa itu? Ya. Kenapa? Nah, tentu kita tahu siapa Ibnu Mas'ud, turjumanul Quran. Persaksian beliau sendiri, tidak ada satupun ayat yang turun kecuali aku tahu turun di mana, turun berkenaan peristiwa apa, turun berkenaan dengan siapa. Gitu. Dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa sampai terakhir An-Nas, Ibnu Mas'ud tahu ayat ini turun di mana. Ya bukan cuman Mekah Madinah. Kali itu kan pembagian dua, ada yang di Mina, ada yang di Arafah. Bahkan ada ketika Nabi satu selimut dengan Aisyah. Ya, Ibnu Mas'ud tahu karena betul-betul menyertai Nabi alaihi salatu wassalam, sering bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, seandainya ada yang lebih tahu dariku tentang Al-Quran, akan aku datangi dia. Dan mengetahui tafsir Al-Quran, makna Al-Quran adalah ilmu yang sangat besar. Kenapa? Kenapa? Karena mengetahui apa maunya Allah, apa maksud Allah. Kan besar sekali Allah yang maha besar. Ketika Allah berkata, ketika Allah berfirman, lalu oh saya tahu maksud Allah apa. Ilmu yang sangat besar. Sementara kita lihat berapa banyak saudara-saudara kita, ketika Allah berbicara apa, dia maknai apa. Jauh, sila kita jauh panggang dari api. Wadhkurullaha dzikran katsiran. Berzikirlah kalian dengan zikir yang banyak. Difahami, oh kita suruh zikir berjamaah, rame-rame. Kan jauh panggang dari api. Ya. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah sampai kamu yakin. Difahami, oh menyembah Allah itu ada batasnya. Menyembah Allah itu karena apa? Karena belum yakin. Kalau sudah yakin, tidak perlu lagi menyembah Allah, tidak perlu lagi salat, tidak perlu lagi saum. Karena ayatnya wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah sampai kamu yakin. Jauh panggang dari api kan? Allah maksudnya apa, dia fahami apa. Padahal yakin di situ, maksud Allah yakin di situ adalah mati. Sembahlah Allah sampai kamu mati. Maksudnya begitu. Karena orang Arab, termasuk Nabi alaihi salatu wassalam, sering menyebut mati dengan yakin. Ketika Utsman bin Mad'un meninggal, Nabi mengatakan, amma Utsman qad ja'ahul yaqin. Utsman telah kedatangan al-yaqin. Utsman telah yakin, maksudnya telah mati. Maka wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, sembahlah Allah sampai kamu yakin, maksudnya sembahlah Allah sampai kamu mati. Ada saudara kita memahami, ya yakin seperti bahasa kita. Maka di level tertentu, level makrifat misalnya, orang sudah tidak wajib sholat lagi, sudah tidak wajib saum lagi, bahkan minum khamar sudah tidak haram lagi. Ini sesat dan menyesatkan. Nah, Ibnu Mas'ud selamat dari itu. Ibnu Mas'ud tahu apa maksud Allah di ayat itu, apa maksud Allah di ayat ini, Allah apa yang dikehendaki oleh Allah dari ayat tersebut. Ibnu Mas'ud tahu. Ini ilmu yang sangat besar. Maka pantas dan wajar betis Ibnu Mas'ud lebih berat dari gunung Uhud. Nah, tahulah kita dari sini bahwa
orang yang berilmu, orang yang bertakwa, orang yang beramal soleh, itu fisiknya semakin berat. Walaupun kerempeng, walaupun timbangannya nggak sampai 50 kilo misalnya, tapi nanti ditimbang begitu beratnya. Bahkan ada riwayat akan datang manusia yang tinggi, besar, gagah. Ketika ditimbang, tidak lebih berat dari sayap nyamuk. Sayap nyamuk, tentu ringan sekali. Kenapa? Nggak ada ilmu, nggak ada ketakwaan, nggak ada amal soleh. Jadi bukan karena fisiknya, tapi karena keilmuannya, ketakwaannya, keimanannya. Karena iman kan tidak berada dalam satu derajat, bertingkat-tingkat. Termasuk kesikohan seorang muslim bertingkat-tingkat. Ada yang dikasih tahu ini haram, ini riba, ini laknat, begini, masih 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun nggak keluar dari riba. Ada yang dikasih tahu sekali bahwa riba haram, dia langsung berkemas-kemas. Dia tinggalkan tempat riba. Begitu kira-kira keimanan seorang. Salatnya mirip-mirip, puasanya sama. Salat subuh sama-sama 2 rakaat, salat maghrib sama-sama 3 rakaat. Puasa Ramadan sama-sama sebulan. Tapi keimanan di dalam dada berbeda-beda. Beda jauh. Nah, itu rupanya yang akan bisa membuat timbangan itu semakin berat, semakin berat, semakin berat. Ya. Maka jika antum tahu ada amalan yang bisa memberatkan timbangan, jangan ditinggalkan. Fokus ke situ. Ya. Ada satu kalimat yang ringan sekali di lisan, mudah diucapkan, tapi berat sekali di timbangan. Masih ingat? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ringan sekali, nggak sampai sepersekian detik, tapi itu membuat timbangan kita menjadi berat. Daripada bengong, daripada ngelamun, daripada main handphone nggak jelas, ngelihat YouTube yang nggak ada gunanya, sambil nyender, nunggu pesawat datang, nunggu kereta datang. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ada lagi kalimat-kalimat yang bagus sekali kita ucapkan saat terjadi bahaya. Dan kalimat itu diucapkan oleh 2 manusia. Dua-duanya manusia terbaik, nomor 1 dan nomor 2. Siapa dan siapa? Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim alaihi wassalatu wassalam mengucapkan kalimat yang sama. Saat apa? Saat dua-duanya terancam. Yang Nabi Ibrahim saat detik-detik menjelang dibakar. Badan sudah diikat, kayu sudah mau dinyalakan. Adapun Rasulullah mengucapkan kalimat tersebut sama saat 3 kelompok, 3 pasukan siap menyerang beliau, menyerang Madinah. Yang 2 dari luar, yang 1 di dalam. Kan mengerikan sekali. Pasukan kafir Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan, waktu itu Abu Sufyan masih kafir. Kemudian orang-orang Arab yang masih jahiliyah di sekitar Madinah, di luar kafir Quraisy. Satu lagi orang-orang munafik yang ada di dalam Madinah. Kan mengerikan sekali. Innan nasa qad jama'u lakum. Mereka mengatakan manusia sudah sepakat untuk menyerang kalian dari 3 jurusan.
perang Ahzab. Ahzab jamak dari hizb, kelompok-kelompok. Nah, genting sekali, bahaya sekali. Apa yang diucapkan oleh beliau sama dengan yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim. Padahal jaraknya berapa ribu tahun. Jarak antara beliau dengan Nabi Ibrahim berapa ribu tahun. Tapi karena sumbernya sama, yang ngajarin sama, maka keluar dari mulut mereka berdua kalimat yang sama. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalimat ini keluar dari mulut dua manusia terbaik di muka bumi saat dua-duanya berada dalam kegentingan yang luar biasa. Dalam hidup ini tidak mustahil kita akan mengalami hal seperti itu. Mungkin sebentar lagi rumah kita mau dibakar oleh penjahat misalnya. Sebentar lagi kita mau ditangkap. Sebentar lagi kita mau dibunuh. Jangan lupa, hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalimat-kalimat sepele, ringan sekali di lidah. Tapi karena yang mengajarkan adalah Allah yang maha besar, maka berakibat besar. Maka untuk zikir, wirid dan seterusnya jangan mengarang sendiri. Pakailah dalil, pakailah ayat, pakailah hadis. Kalau ngarang sendiri, sebagaimana para ahlul kalam falasifah, ya tidak akan mendapatkan. Mereka mengarang sendiri dengan syair, dengan menggubah kalimat-kalimat yang indah, nggak ada nilainya. Ya paling enak didengar. Kalau nasihat, ya mungkin nasihat yang bisa menggugah. Adapun mujizat seperti tadi, nggak ada. Nggak ada. Ya. Apalagi kalimat bisa menyakitkan syaitan dan seterusnya, nggak bisa, kecuali qala Allah wa qala Rasul. Dan tentang timbangan ini sekali lagi akal tidak bisa ikut berbicara. Jadi betul-betul berdasarkan dalil. Karena besar kecilnya pahala, besar kecilnya dosa itu tidak minta izin dengan akal kita. Tidak minta izin dengan akal kita. Ambil contoh. Ada perbuatan dosa. Apa misalnya? Membunuh. Bahkan gak tanggung-tanggung yang dibunuh orang tuanya. Kayak apa itu dosanya? Sepakat seluruh manusia, ini perbuatan biadab terkutuk, dosa besar. Nah, sementara ada orang yang mengambil seekor ayam, lalu seekor ayam itu dia sembelih dengan mengucapkan dengan nama Syekh Abdul Qadir Jailani, atau dengan nama Jibril, atau dengan nama Rasulullah, bahkan diteruskan dengan Bismillah. Mana besar dosanya? Kalau pakai akal, pakai ra'yu, pakai nurani, pakai logika, tentu yang pertama lebih besar dosanya. Terkutuk, terlaknat, orang tua dibantai, dibunuh. Ya, tapi kalau pakai ilmu, pakai dalil, antum tahu menyembelih dengan nama selain Allah adalah perbuatan syirik. Diampuni apa tidak? Tidak diampuni. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang berbuat syirik. Allah akan mengampuni dosa apapun selain syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Termasuk apapun selain syirik, termasuk membunuh kedua orang tuanya itu. Ini kan bukan syirik. Mungkinkah diampuni oleh Allah? Mungkin, bukan pasti ya, mungkin.
Pada satu ketika Allah akan hentikan siksaannya itu, atau tidak disiksa, terserah Allah. Insya'a adzabahu wa insya'a ghafara lahu. Kalau Allah mau, Allah siksa dia karena memang berbuat dosa, atau kalau Allah mau, Allah ampuni tanpa siksa, tanpa neraka, tanpa azab sedikit pun. Contohnya sahibul bitokoh, hadis bitokoh, orang yang memegang bitokoh itu, kartu itu. Jadi kebaikan dia hanya ada di kartu itu. Ada apa di kartu itu? Sholat nggak ada, saum nggak ada, zakat, haji, baca Al-Quran boro-boro nggak ada. Yang ada di kartu itu cuman la ilaha illallah. Cuman itu kebaikan satu-satunya yang dia miliki. Dia yakin betul bahwa yang berhak disembah hanya Allah satu-satunya, yang lain tidak berhak. Dia yakin betul. Tapi sholat tidak, puasa tidak, zakat tidak, haji tidak, baca Al-Quran tidak, dan seterusnya. Allah ampuni dia, Allah ampuni dia. Inilah Allah Maha Pengampun. Karena apa? Karena la ilaha illallah dia tidak batal. Kalau la ilaha illallah dia batal, ya sudah, neraka, syirik kan. Nah, di antara yang bisa membatalkan la ilaha illallah apa? Pembatal la ilaha illallah apa? Menyembelih sesuatu dengan nama selain Allah, bersumpah dengan nama selain Allah, demi langit, demi bumi, demi Rasulullah, demi Jibril, demi fulan, demi fulan. Ini syirik. Menolak satu ayat, menolak satu hadis, dan dia tahu bahwa itu betul-betul ayat Al-Quran, dia tahu bahwa itu betul-betul sabda Nabi, tapi dia tolak. Ini pun bisa membatalkan la ilaha illallah. Menghina salah satu syariat Islam, menghina syariat tawaf misalnya, menghina syariat melempar jumrah misalnya, menghina syariat menunjuk dengan jari misalnya, ini pun bisa membatalkan la ilaha illallah. Contohnya banyak sekali, intinya di situ. Ya, oleh karena itu, walaupun akal kita sangat-sangat tidak setuju, tidak sepaham, yakin banyak ya, banyak syariat ini, apa yang datang dari Allah dan Rasulnya tidak sesuai dengan hawa nafsu kita, tidak sesuai dengan nurani kita, tidak sesuai dengan hawa nafsu kita, logika kita. Nggak apa-apa, yang penting tundukkan akal kita. Ya, barangkali di antara antum atau para wanita berat untuk menerima syariat bahwa dia harus mendapatkan 50 juta saja, padahal abang-abangnya dapat warisan 100 juta, dan itu aturan Allah, aturan Rasulullah. Walirrijali mithlu hadzil unthayain, bahwa warisan bagi anak laki-laki adalah 2 kali lipat dari anak perempuan. Mungkin ada berat, kok kan sama-sama anak ya, abang ya anak, saya juga anak, kenapa dibedakan? Ada perasaan seperti itu, tundukkan, tundukkan, jangan dilontarkan, jangan diucapkan, tundukkan. Allah Maha Tahu. Ya, seperti para sahabat itu menundukkan diri ketika turun ayat yang menurut mereka berat seberat-beratnya. Apa? Dan bagi sahabat ini nggak masuk akal ayat ini, nggak bisa diamalkan ayat ini. Apa? Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Apapun keburukan yang kalian tampakkan, lakukan, ucapkan,
au tukhfuhu, atau kalian sembunyikan di hati. Sembunyikan saja. Yuhasibkum billah, dua-duanya dihisap oleh Allah. Para sahabat faham ayat ini, maka para sahabat datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam dengan berlutut, dengan mengatakan, ya Rasulullah, kullifna minal amal. Ya Rasul, selama ini kami dibebani amal-amal dan kami sanggup untuk sholat, insya Allah kami sanggup, untuk saum, untuk zakat, untuk haji, insya Allah kami sanggup, untuk jauh dari zina, dari khamar, dari judi, insya Allah kami sanggup. Tapi sekarang Allah memerintahkan sesuatu yang kami tidak sanggup. Bagaimana hati harus terus baik, terus bersih? Gak mungkin. Kalau mulut iya, kalau mata iya, kalau tangan kaki iya, tapi kalau hati tidak ada perasaan sesuatu. Ketika tetangga kita yang ahli maksiat tiba-tiba rezekinya melimpah ruah, sementara kita yang berusaha taat, selalu sholat berjamaah di masjid, jualan gak laku-laku misalnya, atau sama-sama jualan, dia laris sekali, kita gak laku. Mungkinkah ada sesuatu di hati kita? Mungkin, pasti. Gak mungkin hati kita akan diam saja. Kalau mulut bisa diam, mata bisa diam, tangan kaki bisa diam, hati gak mungkin. Nah, menurut ayat ini, mau engkau tampakkan atau sembunyikan, sama, Allah akan bikin perhitungan betapa beratnya. Ya. Lalu Nabi menasihati, kalian jangan seperti Bani Israel. Apa ucapan Bani Israel yang terkenal? Sami'na wa asayna. Sami'na wa asayna. Kami cuma dengar, tapi kami nggak mau taat. Kami dengar doang, tapi kami nggak mau taat. Itu ucapan Bani Israel. Kalian jangan ikut-ikut. Ucapkanlah oleh kalian, sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Kami siap dengar, kami siap taat. Walaupun berat. Ditundukkan akal mereka, logika kita, logika mereka, nurani mereka, dengan mengucapkan sami'na wa ata'na. Ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir. Itulah para sahabat. Walaupun berat, dipaksakan, karena ini perintah Allah dan Rasulnya. Nggak selang lama ayat itu dihapus. Masih ada memang ayatnya, tapi dihapus. Apanya? Dihapus hukumnya, diganti dengan hukum baru. Berarti ini cuma ujian. Allah menguji para sahabat mau taat apa tidak. Semangatnya semangat taat apa semangat kritis. Kalau Yahudi Bani Israel semangatnya semangat kritis, Allah dikritisi. Jangan sapi doang dong, jangan sapi betina doang dong, yang tua apa yang muda, kritis. Yang sudah buat kerja apa belum, yang warnanya apa, dan seterusnya, kritis. Kalau kritis terhadap dosen, terhadap guru, terhadap ulama, mungkin baik. Ini kritis terhadap Allah Rabbul Alamin yang maha benar. Nah, para sahabat terhadap Allah tidak ada semangat kritis. Semangatnya adalah sami'na wa ata'na. Maka setelah para sahabat diuji, lalu mereka lulus dengan sami'na wa ata'na tadi, maka hukuman itu dihapus. Hukum itu dihapus, diganti dengan hukum baru, dengan diturunkan ayat yang berbunyi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang dengan beban yang dia tidak sanggup memikulnya. Nggak sanggup. Nggak sanggup kita semua untuk menjaga hati kita selalu baik, selalu bersih, nggak ada iri, nggak ada sesuatu di hati kita, nggak ada jengkel, nggak ada marah, nggak mungkin. Nggak ada tersinggung, nggak mungkin. Bukan manusia. Bukan manusia. Ya. Dengan para sahabat sami'na wa ata'na, lalu hukum yang berat itu diangkat. Kalau tidak salah kan pernah kita bahas tentang 3 macam
Tiga macam mansuh. Ini salah satu jenis mansuh. Mansuh lafadznya, hukumnya masih ada. Lafadznya sudah tidak ada, ayatnya sudah tidak ada, tapi hukumnya ada. Apa? Rejam. Ya, sudah masuk Isa, silakan adzan dulu. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Kita lanjutkan sedikit tentang mansuh. Mansuh itu dihapus, ya. Mansuh itu dihapus. Jadi ada ayat-ayat Al-Quran yang sengaja oleh Allah dihapus. Ada tiga macam. Pertama tadi, ayatnya dihapus, sudah nggak ada lagi. Adapun hukumnya masih ada. Apa kira-kira? Rejam. Ya. Dulu pernah ada ayat yang memerintahkan untuk merajam. Kalau tidak salah ayat itu bunyinya wasyaikhu wasyaikhatu idza zanaya farjumuhuma albitta. Syekh laki dan syekh perempuan yang dimaksud di sini sudah pernah nikah, ya. Kok berzina maka rajamlah. Rajam antum tahu, ya. Dilempar kepalanya dengan batu, batunya tidak terlalu besar, sampai mati. Nah, ayat itu sudah tidak ada. Kalau antum mau iseng cari-cari ayat itu dari Al-Fatihah, Baqarah, Ali Imran, An-Nisa sampai terakhir An-Nas, nggak akan kita temui. Gitu. Adapun hukum rajam masih diamalkan oleh Rasulullah, oleh para sahabat, oleh tabi'in terus sampai hari ini. Di beberapa negeri muslim menjalankan hukum rajam ini, ya. Tapi ayatnya sudah tidak ada. Maka Umar pernah mengkhawatirkan, aku khawatir kelak di kemudian hari akan ada orang yang mengatakan rajam tidak ada di Al-Quran. Rajam tidak ada di Al-Quran. Kekhawatiran Umar ini saya pernah dapati di sebuah masjid. Ada jamaah yang bertanya, Ustaz, bukankah rejam itu nggak ada di Al-Quran? Adanya cambuk. Di awal-awal surat An-Nur itu, kan? Wazaniatu wazani fajlidu huma mi'ata jaldah. Perempuan dan laki-laki yang berzina cambuklah 100 kali. Nggak ada rejam. Luar biasa kekhawatiran Umar terjadi hari ini. Yang kedua, hukumnya sudah tidak ada. Hukumnya sudah tidak ada, tapi ayatnya masih ada. Mana? Tadi. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum billah, masih ada. Kita baca, kita hafal, ya kan? Tapi hukum itu sudah tidak ada. Yang ada, yang selanjutnya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya. Kemudian ayat tentang perintah memberikan wasiat kepada ayah, ibu, keluarga masih ada, kan, di surat Al-Baqarah 180-an sekian, ya kan? Apakah boleh mengamalkan ayat itu? Nggak boleh, sudah nggak berlaku. La wasiyata liwarisin, tidak boleh memberikan wasiat kepada ahli waris. Ayah, ibu kan ahli waris, nggak boleh dapat wasiat. Kalau saya meninggal, tolong berikan 50 juta kepada ibu saya, nggak boleh, karena ibu, ayah, ahli waris tidak boleh mendapat wasiat. Yang terakhir, mansuh ayatnya, mansuh pula hukumnya. Tentu sulit dicontohkan di sini. Jadi ayatnya sudah tidak ada, hukumnya juga sudah tidak ada. Sangat sulit untuk mencontohkan, dua-duanya nggak ada. Dan di zaman para sahabat pun mereka mengalami ini.
nggak tahu lagi. Maka Umar pernah mengeluh kepada Abu Bakar, dulu aku hafal surat Al-Furqan atau An-Nur ya, banyak, tapi sekarang tidak sebanyak dulu, banyak yang lupa, banyak yang hilang. Lalu dibaca di hadapan Abu Bakar dari awal sampai akhir. Kata Abu Bakar, sama, aku juga tinggal segitu, banyak yang hilang. Lalu Abu Bakar dan Umar datang kepada Nabi SAW, ya Rasul, aku hafal surat Al-Furqan itu dulu banyak, sekarang tinggal. Dibaca oleh Abu Bakar dan Umar di hadapan Nabi. Kata Nabi, sama, aku juga tinggal segitu. Diangkat oleh Allah, dimansuh, dibikin lupa. Manansah min ayatin au nunsiha, ayat yang kami mansuh atau ayat yang kami bikin kalian lupa, kami ganti yang lebih baik. Itu masih mending beberapa ayat. Nanti akan terjadi di mana seluruh ayat Al-Quran akan diangkat. Jadi tidak ada lagi ayat Al-Quran di muka bumi. Minas sudur wa minas sutur, dari dada-dada kaum muslimin hafalan, dan dari kertas mushaf, buku, jadi bayad, menjadi putih bersih. Nanti mushaf-mushaf Al-Quran di muka bumi itu akan polos, nggak ada tulisan lagi. Maka hadis dhaif yang mengatakan kelak Al-Quran tinggal tulisan, yang benar bahkan tulisan saja tidak ada. Wallahu. Ya, itu saja, waktu habis, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.